Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya NDM Farm. Pada video kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ayam pulet kita, ayam layar kita ya. Jenis Lohman ini sudah mulai belajar nelor ya, di usia kurang lebih 17 minggu ya. Jadi memang untuk tahap awal ini ukuran telur yang dikeluarkannya itu masih small alias kecil ya teman-teman ya. Karena dia masih dalam proses belajar nelor gitu kan. Yang dipastikan memang kita membibitkan ayam telur, toh nyatanya sudah mulai nelor gitu teman-teman. Baik teman-teman, pada video kesempatan kali ini kita akan mengulas beberapa treatment kadar pakan yang harus kita gunakan atau protein kasar yang dapat diserap oleh ayam itu sendiri. Di kisaran protein kasarnya itu 17,1% yang kita bikin ya, karena kita masih membangun bobot atau berat badan ayam itu sendiri, sehingga nanti mencapai pada titik maksimum di usia 20 minggu itu bobot ayam petelur layar kita ini atau pulet kita ini di beratnya itu 1,9 kg ya teman-teman. Untuk itu kita masih memberikan nutrisi yang dengan kadar karbonya itu cukup tinggi ya, dan komponen itu terdapat di jagung salah satunya juga ya, dan juga berkatu. Nah, jadi kita masih push terus, komposisinya itu besar di jagung dan juga 5-11 juga bisa ya, pabrikan Java ataupun convert Kopan ya, Kopan. Baik teman-teman, di sini ayam kita yang usia layar itu ada kurang lebih 294 ekor. Karena di fase kita pembesaran itu ada beberapa crash ya, namanya juga kita memelihara ternak ayam barang hidup ya, pasti juga ada hal-hal insidental, kematian juga ya. Nah, itulah alami, sudah proses alami. Baik, kondisi pada hari ini itu cuaca hujan teman-teman, cuaca hujan. Nah, jadi nanti kita akan memberikan termizin lah ya, tapi tidak dengan komposisi yang cukup berat dalam pengobatan, tapi lebih ke antisipasi gitu atau preventif lah, penanganan pengantisipasian sejak dini ya teman-teman, untuk ayam-ayam petelur kita ini teman-teman. Nah, kenapa pada ini kondisi cuaca hujan kita sering kali selingi dengan yang namanya pabrikan termizin, supaya mencegah yang namanya itu kondisi ayam yang tidak normal atau stabil karena perubahan suhu ya, dari panas ke dingin gitu ya. Karena beberapa hari belakangan ini cuaca di area kandang kita ini panas ya. Nah, sekarang musim hujan. Dari fase masa transisi itu kita memberikan seperti termizin ya, untuk menguatkan antibodi dan bagian dari probiotik untuk ayam-ayam kita ini teman-teman ya. Nah, setelah kita nih ya berkeliling di area kandang ini, memang ada beberapa nanti yang menjadi PR utama kita, konsen kita terkait tentang kebersihan kandang kita. Pertama, kalau kita lihat dari atas ini jaring laba-laba atau laba-laba itu sudah banyak ya teman-teman. Nah, hal ini juga akan menghambat yang namanya itu sirkulasi udara ya. Nah, maka nanti dalam waktu dekat ini kita akan bersihkan semuanya jaring laba-laba yang ada di area pagu atau atas atap kita ini ya, di area atasnya nanti kita bersihkan ya. Nah, kemudian juga bekas sisa makanan yang ada di bantalan telur ini ya berserakan ya, supaya tidak berkembang bakteri-bakteri yang mengakibatkan ayam-ayam kita itu sakit. Nah gitu, nanti kita akan juga bersihkan ya, kita sapu lah gitu ya. Nah, kalau untuk yang bantalan telur ini kita sapu pakai sapu kecil ya, yang nggak ada gagangnya gitu. Supaya apa teman-teman? Supaya semuanya itu bersih ya, sehingga pertumbuhan, perkembangan, tingkat produktivitas ayam kita itu
lebih maksimal lagi ya. Untuk itu penting kita lakukan pembersihan secara berkala alias periodik ya. Ini ayam-ayam kita yang sebenarnya range usianya itu bedanya cuma 3 bulan ya teman-teman ya. 3 bulan nih ya. Ini antara ayam pulet kita kotor kedua dan ini yang pertama ya. Nah sekarang juga kita lagi melakukan ekspansi pembesaran kandang pembibitan teman-teman. Insya Allah kita akan juga melakukan ekspansi pembibitan ayam ini, menambah kapasitasnya ya, kuantitasnya kita perbanyak lagi. Meskipun ini kita lakukan secara bertahap ya, bertahap. Jadi kita berternak ayam, membesarkan ayam dari telur ayam yang kita jual. Jadi kita belum dapat menarik keuntungan secara langsung, karena kita generasi perintis alias pemula yang baru memulai ini semuanya. Untuk itu kita masih melakukan skema subsidi silang ya. Apa itu skema subsidi silang? Di dalam proses berternak ayam petelur ini, di mana ayam kloter pertama kita yang sudah berproduksi itu hasil penjualan telurnya kita subsidikan kepada ayam yang masih di fase pertumbuhan, yang belum masuk 100% masa produksi ya teman-teman. Nah seperti ini ya, ini ayam-ayam pulet kita, ayam-ayam layar kita yang berusia kurang lebih 17 mingguan. Meskipun sudah ada 2 ekor yang bertelur dalam rentan waktu 2 hari ini ya teman-teman ya. Tidak total dari keseluruhan ya, baru 2 ekor yang lagi nyoba nelor gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi dalam treatment kita melakukan proses ternak ayam pertelur ini dengan skala rumahan, dengan kapasitas yang masih minim. Kita itu memang memaksimalkan sumber daya finansial yang memang terbatas satu, kemudian juga memaksimalkan sumber daya alam sebagai kondimen dan juga komponen kandang-kandang kita. Nah, karena apa? Karena jelas ada perbedaan yang cukup signifikan terkait efisiensi alias penghematan. Oke teman-teman, semangat terus untuk yang namanya peternak muda Indonesia. Sekecil apapun bisnis dan usaha Anda adalah bos. Oke, sebesar apapun, setinggi apapun karir Anda di luar sana, Anda adalah seorang karyawan ataupun pekerja. Jangan berkecil hati dengan apa yang kita lakukan hari ini. Tetap semangat, lakukan dengan kegiatan dan pikiran-pikiran positif. Salam satu kandang, salam dari kandangnya peternak primitif dan juga NDM Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.